Sebenarnya ketika saya ditugaskan sebagai PJ di Kabupaten Tebo, tidak ada niat saya untuk mengobrak-abrik ASN yang ada di Tebo. Namun Bongkar perlu pasang diketahui, maksudnya, Dai. bongkar pasang. Namun perlu diketahui bahwa kami ini selaku PJ kan akan dievaluasi setiap 3 bulan sekali. Oh iya. Nah, ketika evaluasi kinerja kami terganggu oleh salah satu OPD, perlu diketahui dalam SK yang diberikan pada kami pada pasal 2 huruf D itu dinyatakan bahwa kami dapat mengganti dan memutasikan salah satu pegawai. Iya. Jadi nggak mungkin kami terganggu oleh salah satu OPD, ya. tetap kami pertahankan, nggak mungkin. Iya. Nah, itu menyangkut kinerja Pak Bupati. menyangkut kinerja kami. Iya. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saat ini saya sedang berada dengan Pak Aspan, pejabat Bupati Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, yang baru saja dilantik oleh Pak Haris sebagai Gubernur Jambi pada tanggal 22 Mei lalu. Jadi baru belasan hari ini. Pak Bupati, sebelum kita bicara lebih jauh, saya ingin memperkenalkan Pak Bupati ke masyarakat melalui channel ini, terutama bagi masyarakat Tebo barangkali yang belum semuanya tahu. Pak Bupati itu kabarnya asalnya dari kelahiran Kabupaten Tebo. Nah, di desanya di mana nih Pak Bupati? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi yang sudah disampaikan, memang kami dilantik oleh Pak Gubernur Jambi pada tanggal 22 Mei 2022. Artinya hari ini lebih kurang 7 hari. Kami baru seminggu dilantik sebagai PJ Bupati Tebo. Saya memang dilahirkan di Kabupaten Tebo, tepatnya di Kecamatan Tujuh Koto Ilir, Desa Pasir Mayang. Desa Pasir Mayang, Kecamatan Tujuh Koto Ilir. Saya sekolah di SD Dusun Tuo, kemudian SMP di Teluk Kuali, pernah SMA di Teluk Kuali itu 6 bulan. Setengah semester. Kemudian saya pindah ke SMA di Jambi. Ketika itu tahun 1984 saya sekolah di SMA Muhammadiyah Jambi sore, karena pagi saya bekerja di kantor gubernur. Bekerja di kantor gubernur Jambi. Sambil sekolah sambil kerja. Jadi pagi saya kerja di kantor gubernur. Kemudian pegawai negeri. Sudah PNS, saya diangkat di golongan 1B, taman SMP. Dari 0 itu dari 1B sebagai petugas kebersihan dan di Biro Umum Kantor Gubernur. Kemudian bantu-bantu di ajudan Pak Gubernur, ajudan Pak Sekda waktu itu. Kemudian tahun 2000 saya dipindahkan ke pemerintah Kabupaten Sarko. Nah, di Kabupaten Sarko, Sarolaung Bangko, saya ditempatkan di kantor PMD selama 1 tahun di kantor PMD. Kemudian saya pindahkan ke Dinas PU Kabupaten Merangin. Sudah Merangin. Nah, di Kabupaten Merangin, saya di Dinas PU Kabupaten Merangin, saya bertugas lebih kurang 21 tahun 4 bulan. Kuliahnya di mana dulu? Saya kuliah di Umbari. Umbari. Satu alumni kita nih. Jadi itu. Tahun berapa Pak Bupati selesai? 99 ya. Fakultas Teknik ya. Nah, terus saya ditugaskan di Dinas PU. Nah, di Dinas PU ini saya sudah keliling semua bidang. Jadi ada 6 bidang di Dinas PU itu, 1 sekretariat itu saya sudah masuk semua. Nah, semua bidang gitu semua bidang di Dinas PU itu. Berarti udah kenyang pengalaman lah. Ya, di Dinas PU. Nah, kemudian di bulan Februari yang lalu, Maret, pada awal Maret, saya tugaskan oleh Pak Gubernur sebagai asisten ekonomi pembangunan di kantor gubernur ini. Sudah 2 bulan ya. Pak Bupati, walaupun Pak Bupati baru menjabat di Tebo, tapi kan Tebo bukan hal yang asing bagi Pak Bupati. Artinya memang putra daerah yang selama ini berkarir di luar dan mendapat kepercayaan banyak dari pemerintah untuk jabatan-jabatan strategis. Pak Bupati, ini melihat Tebo ini banyak hal memang barangkali yang belum maksimal, terutama dari sisi pembangunan ya. Bahkan banyak aspirasi yang berkembang dari masyarakat mengatakan banyaknya ketimpangan dalam hal pembangunan, terutama antara wilayah
penunjang dengan aliran Batanghari, terutama infrastruktur jalan dan lain sebagainya. Pak Bupati, sebelum menjawab hal itu nih, sebelum menjawab hal itu, saya ingin menyampaikan aspirasi juga bagi masyarakat Tebo yang ada di Kota Jambi ini, ingin sekali dibangunkan mes Tebo yang ada di Jambi. Nah, saya tidak tahu apakah Pak Bupati dengan masa jabatan nanti sekitar lebih kurang 2,5 tahun ya, 2,5 tahun ini bisa mewujudkan itu atau tidak. Gimana nih Pak Bupati, bisa enggak kira-kira aspirasi ini diwujudkan? Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab itu, saya jelaskan. Masa jabatan PJ Bupati itu paling lama 1 tahun. Kemudian bisa dapat diperpanjang, ya. tergantung. Nah, itu yang jelas masa jabatannya selain itu 1 tahun. 1 tahun ya. Terkait dengan keinginan masyarakat untuk membangun mes Tebo yang ada di Jambi ini, sebenarnya ini bukan keinginan, tapi ini sudah merupakan kebutuhan. Kebutuhan masyarakat yang ada di Jambi, di Kota Jambi, dan yang di luar Kota Jambi. Termasuk orang Tebo yang datang ke Jambi. Termasuk orang Tebo yang di Jambi. Nah, kami melihat kemarin bahwa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang datang dari Tebo mungkin membawa keluarganya sakit ke rumah sakit. Nah, yang si pengantar ini kan kadang-kadang tidak punya, mau menyewa hotel tidak mampu. Nah, jika ada ini itu salah satu kebutuhan. Mes Tebo ini akan menjawab itu yang pertama. Yang kedua, tempat berkumpulnya adik-adik mahasiswa. Benar. Ada wadah mereka, adik-adik mahasiswa ini ada termasuk paguyuban kita Permato. Termasuk paguyuban kita dan orang-orang kita, orang-orang Tebo yang ada di Jambi ini, setidak-tidaknya ada wadah tempat mereka berkumpul. Dan ini insya Allah merupakan salah satu program prioritas kita untuk dalam waktu beberapa tahun ke depan ini. Kira-kira kapan ini bisa diwujudkan tuh Pak Bupati? Kalau anggaran tahun ini bisa kira-kira? Kalau tahun ini kan sebagaimana kita ketahui APBD 2022 kan sudah berjalan. Nah, kita nanti akan melihat di perubahan anggaran. Jika memungkinkan di anggaran perubahan ini kita akan lakukan perencanaan dan pembebasan lahan, pengadaan lahannya tahap awalnya lahan dulu. Tahap awalnya jika memungkinkan nanti kita alokasikan untuk pengadaan tanahnya, kemudian perencanaannya. Kira-kira berapa luasnya Pak Bupati? Kita menginginkan di mes Tebo ini bukan hanya sekedar untuk mes atau tempat tinggal. Kita ingin di situ ada wadah untuk organisasi kekeluargaan yang Tebo yang ada di Jambi, kemudian untuk mahasiswa, dan mungkin juga ada tempat mes yang seperti kita sampaikan tadi, nginap secara sederhana. Nah, ruang-ruang pertemuan, aula untuk pertemuan. Ini mungkin kalau untuk kita bangun sekaligus ini tidak akan mungkin. Tapi kita sudah perlu mempersiapkan lahannya, mempersiapkan lahannya dengan seplennya, sehingga ke depan secara bertahap bisa kita bangun. Jadi melihat kebutuhan itu jangan kurang dari 1,5 hektar lah tanah yang dibutuhkan di dalam Kota Jambi. Kita upayakan jangan terlalu jauh lah dari Kota Jambi. Kalau terlalu jauh dari Kota Jambi nanti mereka sudah sulit pula dengan transportasi. Nah, sebab masyarakat kita ini kan tidak sama rata. Ada yang menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas. Nah, jadi ini kita upayakan jangan sampai terlalu jauh dari Kota Jambi, karena nanti akan terhambat transportasinya. Berarti tahun ini pengadaan lahan, kemudian tahun depan dimulai pembangunan. Insya Allah tahun depan mulai pembangunan. Berarti 2023 ini semuanya udah clear. Mudah-mudahan masyarakat Tebo yang ada di Jambi sudah punya mes. Insya Allah. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh orang Tebo yang datang ke Jambi, mungkin ada perlu sesuatu, termasuk aktivitas mahasiswa kita kan. Pak Bupati, ada hal lain lagi, perencanaan lain yang strategis dalam waktu yang relatif singkat ini yang ingin Pak Bupati lakukan? Yang jelas, sebagaimana kita ketahui waktu ini kan kalau memang diperpanjang ini kan hanya lebih kurang 2 tahunan untuk berbuat banyak untuk merubah kota Tebo ini. Dan untuk membangun Kabupaten Tebo ini kan tidak mungkin. Namun setidaknya kami akan mencari hal-hal yang betul-betul signifikan, yang selama ini seperti perbaikan-perbaikan pasar, kemudian
wajah Kota Tebo. Iya. Nah, kemudian tadi seperti apa yang disampaikan tadi, infrastruktur jalan. Jalan. Kalau kita mau menghitamkan, mau meluluskan semua, ini tidak mungkin. Setidak-tidaknya jalan-jalan kabupaten yang ada di Kota Tebo ini bisa kita lakukan secara fungsional. Artinya masyarakat dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam itu tidak terhambat. Benar. Nah, ini yang kita harapkan, ini yang akan kita fokuskan. Iya. Oke Pak Bupati, menyinggung bicara jalan nih. Nah, kita tahu bahwa jalan ini salah satu yang paling parah dan itu diketahui oleh semua orang, itu Jalan Padang Lamo ini Pak. Nah. Walaupun itu kewenangan provinsi, mungkin barangkali ada yang ingin Pak Bupati lakukan. Terobosan apa kira-kira bersinergi dengan provinsi, mumpung dekat dengan Pak Gubernur. Baik, Nah. terhadap jalan provinsi dan jalan kabupaten dan jalan nasional yang ada di Kabupaten Tebo, ini kita akan upayakan melakukan pendekatan-pendekatan seperti Jalan Padang Lamo. Jalan Padang Lamo tahun ini sudah dialokasikan tahun 2022 ini 15 miliar. Sekarang sedang tahap pelaksanaan. Pengerasan, Pengaspalan, pengaspalan. dan ada yang ributan sesuai dengan kebutuhan. Iya. Dan ini akan kami dorong terus dengan mengadakan pendekatan dengan pemerintah Provinsi Jambi untuk jalan ini. Dan untuk jalan nasional, sebagaimana kita ketahui bahwa jalan nasional kalau kita masuk dari Tembesi sampai ke Ana itu kan cukup memprihatinkan. Ya. Kemarin saya juga sudah bincang-bincang dengan anggota Komisi 5 Pak Bakri. Kebetulan waktu kita pelantikan dia sedang dinas ke luar negeri, dia sudah sampaikan bahwa saya tidak sempat hadir di Indo. Insya Allah Tebo 2023 akan kami perhatikan. Nah, ini akan kami lakukan pendekatan-pendekatan dengan Balai Jalan wilayah 4 Sumatera, kemudian dengan pemerintah pusat, dengan DPR, ini akan kita lakukan pendekatan sehingga jalan nasional dan jalan provinsi yang ada di Kabupaten Tebo ini akan kita dorong. Oke, Pak Bupati kan orang teknis ya, orang Tebo ya, orang PU maksud saya. Jalan Padang Lamo itu sehingga seringkali rusak seperti itu, menurut Pak Bupati ini apa sebenarnya? Apa kualitas jalan atau memang dari awalnya tidak dibangun dengan baik atau seperti apa? Jadi begini, secara teknis kita terkendala dengan pembangunan jalan ini dengan dana. Nah, dana yang tidak cukup signifikan, tidak sesuai dengan kebutuhan, sementara kita ingin dapatnya panjang. Nah, ingin dapatnya panjang sehingga mutunya selalu kita kurangi. Seperti standar jalan provinsi itu kan harus agregat kelas B-nya itu minimal 20 cm, kelas A-nya 20 cm. Yang ada sekarang? Yang ada sekarang rata-rata kurang dari itu. Sementara kendaraan yang lewat sana yang tonasenya dan untuk jalan provinsi itu tonasenya tidak lebih dari 8 sampai 12 ton. Nah, sekarang yang lewat di situ kita tahu sendiri berapa. Bisa 15, 16 sampai 20 ton. Sementara material secara teknis tidak mencukupi itu. Nah, namun berkaitan dengan itu, teman-teman di provinsi juga sudah mulai mengantisipasi hal itu dengan beberapa perhitungan-perhitungan teknis sehingga ke depan apa yang sudah diperbaiki ini akan bertahan lama. Oke. Berarti itu bagian daripada upaya Pak Bupati tadi melihat yang saya bilang tadi adanya ketimpangan pembangunan yang terjadi selama ini. Mungkin Pak Bupati sudah bisa melihat itu walaupun hanya baru beberapa hari karena katanya sudah melakukan kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat pelayanan masyarakat termasuk meninjau jalan. Nah, ini bagaimana Pak Bupati ke depannya? Sebaiknya seperti apa? Dari agar hasil, masyarakat ini merasa adil lah. Dari beberapa yang kita kunjungi, memang kita melihat ada beberapa yang perlu mendapat perhatian khusus. Dan kami akan upayakan ini, karena bagaimanapun Kabupaten Tebo itu kan ada 12 kecamatan, 112 desa kelurahan, ini kan harus diberlakukan sama. Dan adil itu tidak mungkin merata, tapi kan sesuai dengan kebutuhan ini kan perlu diperhatikan. Intinya ada hal-hal yang menjadi prioritas. Iya, ada hal-hal yang prioritas. Khusus rumah sakit Pak Bupati, sepertinya selama ini masih belum maksimal tenaga medisnya, dokter spesialisnya segala macam. Barangkali mungkin Pak Bupati ada rencana. Kami sudah melakukan sidak kemarin ke rumah sakit. Rumah sakit ini secara infrastruktur ini sudah lumayan lah, kalau cukup belum.
Nah, hanya saja tenaga medis, Iya. tenaga medis baik rumah sakit maupun puskesmas itu rata-rata kurang. Nah, saya contohkan salah satu di puskesmas kemarin ada 11 di situ tenaga medisnya, Ya. semuanya tenaga TKS. TKS satu dokter. Nah, tenaga TKS ini mereka bekerja 10 hari dinas malam, 10 hari dinas siang. Ya namanya juga tenaga sukarela. Sukarela. Iya. Berapa yang mereka dapat? Iya. Mereka cuma dapat penggantian transport 1 bulan 250.000. Iya. Kita bayangkan Masya itu. Allah. Bagaimana dia akan bekerja serius? Maksimal, Nah, iya. karena mereka bekerja sekarang hanya karena dengan kemanusiaan dan berharap kalau ada K2, K3 dan sebagainya, Iya, hanya itu. iya. Jadi kalau memang untuk mencari penghidupan tidak bisa di situ. Itu di beberapa puskesmas. Kemudian di rumah sakit. Di rumah sakit itu setiap sal itu dari petugas-petugas yang jaga 7 orang satu sal itu, yang PNS-nya itu paling 1 orang. 1 orang. Nah, kadang-kala pun di satu ruangan tidak ada sama sekali karena itu tadi. Mengandalkan TKS itu. termasuk tenaga dokter spesialis. Kalau tenaga dokter spesialis, alhamdulillah untuk rumah sakit Tebo itu sudah ada 15 dokter dan beberapa sudah ada dokter Dan mereka spesialis. standby di sana. Standby di sana. Kalau dulu ceritanya kan lebih banyak tinggalnya di luar atau udah betah. Nah, alhamdulillah kalau sekarang pas waktu saya beberapa kali saya lihat ke sana ada semua. Wah, syukur kalau begitu. Pak Bupati, terakhir ini Pak Bupati kan baru beberapa hari sana ya. Mungkin sudah melakukan rapat koordinasi dengan staf segala macam. Seperti apa Bapak melihat mereka? Memang di hari pertama saya melakukan rapat staf dengan seluruh OPD termasuk camat di kecamatan, dan saya minta kepada mereka untuk menyampaikan paparan program kegiatan mereka, terutama khusus kegiatan tahun 2022. Iya. Ini sekarang sedang berjalan nih. Nah, dari beberapa yang mereka sampaikan, memang ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus. Ya. Nah, Di agar antaranya? kegiatan ini dapat berjalan. Di antaranya kegiatan-kegiatan KPU-an yang saya lihat. Semua kegiatan sudah berjalan, kontrak sudah berjalan. Masa pelaksanaan tinggal lebih kurang 1 bulan lagi, 30 hari lagi. Wow. Sementara fisik di lapangan yang saya lihat berkisar antara 28 sampai 30%. Kok bisa begitu ya? Nah, dan melihat kenyataan ini secara teknis saya pesimis akan selesai Bisa sesuai selesai dengan tepat kontrak. waktu. Iya. Nah, ini kemarin saya sudah panggil Itu semua. jalan Pak Bupati? Jalan, Jalan. pekerjaan jalan. Nah, demikian juga pekerjaan-pekerjaan yang lain, Lain. bangunan lainnya seperti itu. Nah, ini kemarin saya melihat, saya panggil semua pengelola kegiatan itu, baik secara pengelola teknis maupun konsultan, saya panggil supaya mengambil langkah-langkah. Jangan sampai nanti di akhir Iya. baru mengambil langkah. Apalagi saat ini musim hujan masih ada. Iya, Nah, iya. ini semua perlu diantisipasi. Iya. Oke Pak Bupati, demi Tebo lebih baik, artinya seorang PJ sekarang ini juga bisa mengangkat dan memberhentikan pejabat kan gitu kan. Iya. Nah terhadap barangkali ya ada pejabat-pejabat eselon 2 katakanlah kepala dinas atau kepala OPD di sana yang mungkin barangkali kinerjanya kurang baik, apa yang ingin Bapak lakukan? Baik, sebenarnya ketika saya ditugaskan sebagai PJ di Kabupaten Tebo, tidak ada niat saya untuk mengobrak-abrik ASN yang ada di Tebo. Namun Bongkar perlu pasang diketahui, maksudnya, nah, Dai. bongkar pasang. Nah, namun perlu diketahui bahwa kami ini selaku PJ kan akan dievaluasi setiap 3 bulan sekali. Oh iya. Nah, ketika evaluasi kinerja kami terganggu oleh salah satu OPD, perlu diketahui dalam SK yang diberikan pada kami pada pasal 2 huruf D itu dinyatakan bahwa kami dapat mengganti dan memutasikan salah satu pegawai. Iya. Jadi nggak mungkin kami terganggu oleh salah satu OPD, ya, nah, tetap kami pertahankan, nggak mungkin. Iya, iya. Nah, itu menyangkut kinerja Pak Bupati. menyangkut juga. kinerja kami. Ya. Oke, Pak Bupati, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan lagi? Himbauan kepada pegawai di Himbauan sana? saya kepada masyarakat. baik itu pegawai, tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga lainnya dan adik-adik mahasiswa, mari sama-sama kita bahu-membahu untuk membangun
Kabupaten Tebo tercinta ini, mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini, kalau untuk merubah secara signifikan tidak mungkin, minimal dasar-dasar untuk kemajuan Tebo ke depan sudah dapat kita lakukan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, demikian tadi perbincangan singkat saya dengan Pak Aspan, pejabat Bupati Kabupaten Tebo. Mudah-mudahan informasi ini berguna bagi Anda sekian. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.